Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai masturbasi. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Erlin Kusmiati, Muhammad Fuad Anwar, Inggit Fatimatuz Zahra, Rahmat Iqbal Fauzi. Langsung saja, pengertian. Masturbasi adalah aktivitas seksual yang seseorang lakukan dengan cara menstimulus diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak. Dalam kajian fikih, dikenal istilah istimna, alias mengeluarkan sperma tanpa melalui senggama, baik dengan tangan maupun dengan yang lain, baik dengan tangan sendiri maupun tangan yang lain, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan memenuhi dorongan seksual. Dampak masturbasi pada kesehatan. Banyak mitos yang berkembang di masyarakat terkait masturbasi, seperti berakibat kebutaan, masalah gangguan ereksi hingga gangguan kesuburan. Namun, berbagai hal tersebut hanyalah mitos semata, karena belum ada penelitian yang menyebutkan demikian. Akan tetapi, meski tidak memberikan dampak kesehatan secara langsung, masturbasi tetap bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan. Beberapa hal yang bisa terjadi akibat hobi masturbasi adalah: yang pertama, menurunkan sensitivitas saat berhubungan seks. Tahukah Anda bahwa masturbasi berpotensi menyebabkan penurunan sensitivitas saat melakukan hubungan seksual? Hal ini disebabkan rangsangan yang terus-menerus pada penis dapat meningkatkan ambang rangsang seorang pria. Jika pria memiliki metode masturbasi agresif dengan rangsangan yang berlebihan pada penisnya, maka mereka dapat mengalami penurunan sensasi ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Yang kedua, iritasi dan kelelahan. Seorang pria bisa saja melakukan masturbasi secara kompulsif atau terus-menerus. Bahkan pada beberapa kasus, kegiatan masturbasi dapat dilakukan sebanyak lebih dari 5 kali dalam sehari. Padahal, frekuensi masturbasi yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai efek samping, seperti iritasi pada kulit penis, kelelahan, bahkan gangguan sosial. Jika frekuensi masturbasi sudah sampai pada tahap kecanduan, maka pertolongan dari psikiater sangatlah diperlukan. Yang ketiga, mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu hal yang dapat terjadi jika Anda kecanduan masturbasi adalah terjadinya gangguan pada aktivitas sehari-hari. Dalam banyak kasus, keinginan untuk melakukan masturbasi dapat membayang-bayangi pikiran, sehingga dirinya melakukan tindakan tidak senonoh itu tanpa tahu situasi dan keadaan. Hal seperti ini tidak dapat menyebabkan kehilangan konsentrasi saat bekerja, yang berpotensi menyebabkan kehilangan pekerjaan, penurunan prestasi sekolah, atau tidak mengikuti acara sosial, mempengaruhi hubungan dengan teman, menjadikan masturbasi sebagai bahan pelarian dari masalah hubungan. Yang keempat, menimbulkan perasaan bersalah. Orang yang melakukan masturbasi bisa memiliki rasa bersalah yang mendalam, karena mereka khawatir bahwa perilakunya tersebut bertentangan dengan kepercayaan, spiritual, atau budaya yang dianut. Perasaan bersalah ini nantinya dapat menyebabkan gangguan psikis yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Hukum agama. Yang pertama, dari Al-Quran, yang berbunyi walladzina hum li furujihim hafizuna, yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, yakni menahan diri dari apa yang tidak halal bagi mereka untuk menjaga kehormatan mereka. Quran Surat Al-Mu'min 5-7. Yang kedua, yaitu diambil dari hadis yang berbunyi sab'atun la yandurullahu azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim
wala yajma'uhum ma'al alamina yudkhiluhumun nar awwalad dakhilina illa ayyatubu faman taba taballahu alaihi nakihu yadahu, yang artinya ada 7 golongan yang tidak akan dilihat atau diperhatikan Allah pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan mereka akan dimasukkan pertama kali ke neraka, kecuali jika mereka bertobat, kecuali mereka bertobat. Siapa saja yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. 1 dari 7 golongan itu adalah orang yang menikah dengan tangannya atau onani. Yang ketiga yaitu diambil dari hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi yaji'un nakihu yadahu yaumal qiyamati wa yaduhu khublah, yang artinya orang yang menikah dengan tangannya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangan terikat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang selanjutnya sebab hukum dari masturbasi. Adapun para ulama yang mengharamkan adalah ulama Maliki dan Syafi'i. Ulama Syafi'i beralasan bahwa Allah memerintah menjaga kemaluan kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapat dari hasil peperangan, sebagaimana ayat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Quran Surat Al-Mu'min ayat 5-6. Selanjutnya, ulama Maliki berargumentasi tentang haramnya istimna atau onani dengan sabda Rasulullah SAW, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at atau menikah." Beliau menyatakan seandainya istimna atau onani diperbolehkan oleh syariat, tentu Rasulullah SAW telah menyarankan sebab onani lebih mudah daripada puasa. Diamnya beliau ini menjadi dalil bahwa onani adalah haram. Selanjutnya, pendapat para ulama Hanafi ini memiliki 2 sisi. Pertama, boleh karena darurat, dan haram karena masih ada solusi terbaik, yaitu berpuasa. Sementara pendapat ulama Hambali sejalan dengan pendapat ulama Hanafi. Menurut ulama Hambali, istimna hukumnya haram kecuali karena mengkhawatirkan dirinya terjerumus kepada perbuatan zina, atau karena takut akan kesehatan, baik fisik atau mentalnya. Sedangkan istri tidak ada dan menikah belum mampu, maka tidak ada salahnya istimna baginya. Yang terakhir adalah pendapat yang memakruhkan. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, sebagian pendapat Hanafi, sebagian pendapat Syafi'i, dan sebagian pendapat Hambali. Istimna dimakruhkan karena termasuk perkara yang status keharamannya tidak dijelaskan Allah secara eksplisit, sehingga ia hanya merupakan akhlak yang tidak mulia dan perangai yang tidak utama. Selanjutnya, macam-macam masturbasi. Yang pertama dengan membayangkan, sebagaimana yang dibahas di kitab-kitab Bada'iul Fawaid. Yang kedua, menyelipkan di antara pahanya, sebagaimana yang dibahas di kitab Fatawa. Yang ketiga, mengeluarkan dengan bantuan istri, sebagaimana di kitab Kisyaful Kina Matan Al-Iqna. Yang keempat, memasukkan kemaluan ke tempat lain atau memasukkan sesuatu kemaluannya, sebagaimana yang dibahas di kitab Bada'iul Fawaid. Sebagai kesimpulan, kita yang menganut ulama Syafi'i yang beralasan bahwa Allah memerintahkan menjaga kemaluannya, yaitu hukumnya haram. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video tentang edukasi seputar edukasi edukasi masturbasi. Nah, jika kalian keseringan masturbasi, itu bahaya banget ya bagi kalian-kalian yang masih melakukan masturbasi lah atau onani, itu bahaya banget. Nah, di sini aku kasih penjelasan ya. Misal,
sperma itu yang awalnya itu kan keluarnya muncrat, dia tuh kalau kalian keseringan masturbasi tuh keluarnya tuh meler gitu. Misalnya aku kasih contoh, ini titik kalian ya, kecilin enggak gini, ini titik kalian tuh ya, titik kalian laki-laki. Nah ini titik kalian, kalau kalian keseringan masturbasi, sperma kalian itu keluarnya tuh bukan muncrat bukan muncrat, tapi dia tuh keluarnya tuh meler kalau kalian keseringan masturbasi. Nah itu bahaya banget, waspada ya. Nah yang awalnya sperma itu tadi menuju, harusnya kan sperma kan berenang-renang ke sel telur. Nah itu tadi kalau meler gimana? Itu bahaya banget ya, ingat. Nah juga di agama masturbasi tuh dilarang, maksudnya haram gitu, di agama itu haram. Udah sekian dulu penjelasan dari masturbasi, seputar masturbasi maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.